Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang mama, sayang papa, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan saya sayang semua. Senin, Selasa, engkau tetap raja. Rabu, Kamis, engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap napasku engkaulah Yesusku. Setiap detak jantungku Yesus segalanya. Setiap napasku engkaulah Yesusku. Setiap detak jantungku Yesus segalanya. Olip, Aldo, ayo anakku, kita kebaktian dulu. Udah mulai nih. Oke, Ma. Emang videonya udah mulai? Udah anakku. Ayo sayang yuk. Ayo deh, kita berdarah dulu yuk. Ayo. Shalom, halo semua. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat pagi adik-adik, apa kabar hari ini? Masih ada yang belum jawab Kak Ila nih. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan ya, kita semua masih dalam keadaan sehat. Semangat untuk memuji nama Tuhan. Walaupun kita tidak bertemu secara langsung di gereja, tetapi tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan ya adik-adik. Ya, semuanya sudah siap kan beribadah minggu hari ini? Siap dong ya pastinya. Semuanya happy, semua ceria. Kalau happy, kalau ceria, boleh dong ditunjukin senyum manisnya buat Tuhan. Berikan senyum yang terbaik buat Tuhan. Coba mana senyumnya? Tunjukin ke Kak Ila. Tunjukin ke mama papa. Puji Tuhan. Ya, kalau adik-adik sudah semangat semuanya, yuk kita memuji nama Tuhan ya. Kak Ila undang kita semua untuk bangkit berdiri. Semuanya bangkit berdiri adik-adik. Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, 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 haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di sorga. Oh, 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 haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di sorga. Aku anak raja, engkau anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Semangat-semangat semua ya. Yuk, boleh duduk kembali adik-adik. Kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Bang Gita, Bang Arthur. Dan untuk ayat bacaan pagi hari ini terambil dari 1 Korintus 12 ayat 4-6.
Sudah siap semuanya Alkitabnya kan? 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6. Ya, sambil adik-adik membuka Alkitab, Kak Ila mau menginfokan untuk bacaan hari ini akan dibacakan oleh Rahel Ginting dan Adelia Sembiring ya. Sudah siap semua, dan doa akan dibawakan oleh Rafael Tarigan. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik? Sudah? Ya, mari kita berdoa. Silakan Rafael. Salam teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah Bang Atur yang akan menyampaikan firman-Mu, dan sekiranya firman-Mu dapat kami gunakan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Teman-teman, hari ini aku akan membacakan ayat Alkitab kita yang diambil dari 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Demikian firman Tuhan. Shalom teman-teman, selamat hari Minggu. Bacaan Alkitab kita pada hari Minggu ini diambil dari Lukas 3 ayat 21 sampai 22. Ayo kita buka Alkitabnya. Yesus, anak Allah, dibaptis. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Selamat pagi adik-adik, shalom, apa kabar? Nah, gimana kabarnya, sehat semua yang ada di rumah? Abang sehat, pasti yang di rumah juga sehat bukan? Pasti kalian sudah rindu ya ke gereja ya, untuk ketemu teman-teman ya. Abang juga rindu kalian. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kali ini abang mau bercerita dari bahan Alkitab kita. Ayo buka Alkitabnya, ambil Alkitabnya adik-adik, ambil Alkitabnya, buka Alkitabnya 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6 dengan judul Tuhan kita Esa. Tapi teman-teman, ada teman-teman baru, teman kalian yang baru ini baru sampai rumah abang, namanya Karno. Halo, apa kabar? Perkenalkan, namaku Karno, bermarga Karo. Ya. Bang, hari ini temanya apa sih? Tuhan kita Esa. Alkitabmu mana, Karno? Ketinggalan di rumah. Aduh. Yaudah pakai Alkitab abang aja ya. Oke, kita baca. Pertama-tama Karno dan adik-adik yang ada di rumah, kita berdoa dulu ya, supaya kita minta bimbingan Tuhan untuk mendengarkan firman cerita kakak, cerita abang ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Bapa karena Engkau telah mengumpulkan adik-adik kami, walaupun kami jauh, tidak sama seperti yang dulu. Kami
tapi kami memberitakan firman-Mu dengan media, dengan cara lain Tuhan, yaitu dengan cara media, oleh karena sebab virus yang melanda di kota kami Bapak. Sebelum kami memulai ibadah kami, berkatilah hamba-Mu ini, berkatilah juga adik-adikmu, anak-anakmu yang ada di rumahnya masing-masing, supaya firman ini tersampaikan dengan benar tanpa satu kurang apapun. Di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amin. Ya, Karno, coba kamu baca ayat 1 Korintus 12 ayat 4-6. Rupa-rupa karunia, tapi satu roh. Ayat 4. Ada rupa-rupa karunia, tapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tapi satu Tuhan. Dan ada berbagai perbuatan ajaib, tapi satu Allah adalah satu yang mengerjakannya semua dalam semua orang. Aduh, Bang Arthur, aku bingung. Kok bingung? Gimana sih, katanya Tuhan Kristen katanya ada 3 ya? Enggak. Sekarang Bang Arthur akan bercerita bahwa Tuhan kita yang Esa itu satu pribadi, 3 karakter, 3 peran. Ayo adik-adik, coba kita lihat sini. Kamu juga lihat sini ya. Biar abang Arthur jelaskan. Satu Tuhan, 3 pribadi. Ya. Adik-adik, untuk pertama-tamanya, arti Esa artinya adalah satu-satunya. Satu-satunya ya Bang ya? Iya, karena satu-satunya. Kamu masih ingat nggak lagu sekolah minggu? Tuhan itulah satu-satunya, Allahku yang tunggal. Dia berjanji akan kembali selamatkan kita semua. Oke, cukup. Ya, iya Bang Arthur ya deh. Nah, adik-adik yang ada di rumah, Tuhan itu kita hanya satu-satunya mempunyai kehendak bebas. Tuhan itu kalau mau jadi batu, kalau mau dia jadi pohon, karena Tuhan itu bebas. Kalau adik-adik, kalau dalam kitab Perjanjian Lama, dia bilang Tuhan itu layang-layang bagikan roh. Dia melayang-layang sebelum dunia Karno, sebelum zaman Karno, sebelum zaman Abang berbentuk, masih gelap gulita dunia. Tapi Tuhan sudah ada di situ, dia melayang-layang, dia sedang merencanakan sesuatu yang besar, yang mulia. Oh gitu ya, iya. Nah, adik-adik, yang seperti yang Karno bilang tadi, Tuhan kita itu cuma satu tapi 3 pribadi. Yang pertama, kalau kita lihat dalam Perjanjian Lama, Tuhan itu dia berperan seperti Bapa. Seperti Bapa? Kok seperti Bapa? Iya,
Dia tugasnya mengasuh, mendidik umatnya, sama seperti bapak yang sedang mengajar anaknya supaya pintar, supaya baik kelakuannya, tidak nakal. Tapi walaupun demikian, karena adik-adik, biarpun Tuhan mendidik bangsa Israel, umatnya tetap nakal, sama seperti kayak bapak. Sabar dia untuk mendidik anaknya. Umatnya itu tetap nakal, sembah berhala. Nah, adik-adik, ayo, siapa sekarang yang masih nakal di rumah? Nah, siapa yang masih, kalau dibilang mamanya atau bapaknya jangan bandel. Nah, jangan ya. Nanti Tuhan marah. Tapi kalau Tuhan marah itu bukan berarti Tuhan tidak suka. Tuhan mendidik kita. Jadi kalau orang tua kita mengingatkan kita harus apa? Harus didengar ya. Nah, gitu, karenanya kamu jangan nakal ya sama orang tuamu ya, nanti kamu dimakan. Enggak ya. Oke. Nah. Oke. Jadi setelah umatnya nakal, Tuhan itu masih melihat umatnya nakal, maka dia gemas sekali. Dia ingin sekali, dia langsung turun ke bumi. Kok ada sih Tuhan seperti itu? Iya, karena Tuhan kita baik. Karena adik-adik, karena Tuhan kita baik, Tuhan kita yang mulia, dia meninggalkan kekuasaannya di surga, turun ke bumi, mengambil rupa manusia, dan dinamakan siapa? Kalau setiap hari kita Natal, kita namanya siapa? Yesus Kristus. Ya, Tuhan di perjanjian lama. Karena umatnya masih nakal, akhirnya Tuhan turun ke bumi, mengambil rupa manusia, dan dinamakan Yesus Kristus. Tapi dia tetap sama, Tuhan yang di perjanjian lama juga. Tapi dia kembali ke bumi dalam rupa manusia. Gitu ya. Iya, denger dulu dong ya. Nah, di dalam ketika Tuhan Yesus lahir, dia berperan sebagai anak. Tuhan berperan sebagai anak. Kalian tahu tugas sebagai anak apa? Gak tahu banget tuh. Dek, teman-teman tahu nggak sih tugas anak apaan? Tugas anak itu ialah mendengar perkataan orang tua. Yesus, dalam hal ini Yesus selalu mendengarkan perkataan Bapa. Maka dia dijadikan anak. Dia diangkat jadi Allah anak oleh Bapa di surga, oleh kuasanya yang mengangkat dia jadi Tuhan anak manusia. Gitu ceritanya. Kamu nangkap dikit. Sabar ya. Nah, Tuhan anak. Nah, dalam sini Yesus ini dia sebelum Tuhan Yesus dalam rupanya manusia ini, karena anak manusia, Bapa itu menganggap kita sebagai anak-anaknya. Senang nggak kalau adik-adik walaupun nakal masih dianggap anak-anak Tuhan oleh Tuhan sendiri? Senang kan? Makanya jangan nakal lagi ya, harus rajin ke gereja, rajin berdoa. Walaupun di rumah kita nggak ke gereja, kita tetap ikut ibadah, tetap ikut streaming guru sekolah minggu, biar iman kita semakin pintar, semakin dewasa ya. Nah, jadi Tuhan sebagai anak, dia selalu
kalau dia setiap pelayanan, Tuhan itu harus meminta mohon bantuan kepada Bapa di surga, meminta bantuan kepada siapa? Kepada kuasanya yang ada di surga, ya adik-adik. Nah, karena kalau Tuhan Yesus sendiri dia nggak bisa, karena sudah dia manusia, tapi dia meminta kuasanya. Jadi demikian dia dapat izin untuk berbuat kemuliaan Bapanya yang ada di surga. Kamu tahu nggak, Karno? Tuhan Yesus itu pernah berkata, katanya, barang siapa yang melihat aku, ia melihat Bapa. Kok bisa gitu ya? Iya. Kamu mirip siapa? Mirip Bapak lah. Kan Bapak kan makan daging. Nah iya, kamu makannya apa? Bakso. Iya, itu daging juga itu. Nah, kalau Bang Arthur, orang-orang lain memanggil Bang Arthur anak pertua Tarigan. Karena siapa? Karena Bang Arthur selalu mengikuti apa kata Bapak Arthur. Bang Arthur kan pertua. Jadi kalau selalu ikut PA, Abang Arthur ikut Bapak. Kalau ikut Mamre, Abang Arthur juga selalu boncengin, selalu nebeng sama Bapak. Makanya orangnya sulit. Jadi kalau dia adalah orang, Abang Arthur ini ialah anak pertua. Nah, gitu toh. Iya. Jadi orang lain lihat diri Bang Arthur itu utusan Bapak Bang Arthur gitu. Nah, boleh kita lanjut? Boleh. Nah, Tuhan Yesus dia di sini mencontohkan kalau menjadi anak yang baik, yang berbakti kepada Tuhan, harus selalu menuruti apa kata Bapa yang ada di surga. Tapi walaupun demikian, adik-adik, umatnya ini tetap bandel, malah kelihatan lebih suci daripada Yesus sendiri. Istilah katanya kalau dibilangin dia nggak mau dengar, dibilangin susah, adik-adik. Umat Tuhan ini ya itu Tuhan Yesus mengorbankan dirinya dengan apa? Dengan disalib. Karena masa Tuhan kayak gitu sih, mau dia disalib, kenapa nggak dikutuk aja? Tuhan nggak seperti itu, karena Tuhan kita itu baik ya adik-adik ya, baik. Dia memaafkan walaupun kita sering bandel, walaupun kita sering gangguin mama kita lagi baris rumah, tapi Tuhan kita sabar, tetap sayang sama kita. Makanya dia rela berkorban. Jadi ibaratnya Tuhan Yesus itu seperti mau menebus kesalahan kita. Dia mau menolong kita, membebaskan kita dari ikatan dosa yang membuat kita merenung, cemberut. Kalau lihat orang bahagia rasanya pengen pukul, tapi enggak. Tapi Tuhan Yesus merebut kita dari dosa itu supaya kita bebas dari maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dia dari orang-orang mati. Dia bangkitnya nggak kayak hantu, dia bangkit dengan tubuh baru, dengan jubah yang bersinar terang. Wah, keren adik-adik. Nah, tapi dia terangkat ke surga. Dia tidak meninggalkan kita gitu aja. Dia menurunkan Roh Kudus. Roh apa namanya? Roh Kudus. Nah, adik-adik, sekarang kita masuk Tuhan dalam berperan sebagai Roh Kudus. Roh Kudus fungsinya apa, adik-adik? Roh Kudus itu fungsinya untuk menguatkan kita ketika sedih, menegur kita, dan mengajar kita. Nah, salah satunya mengajar kita itu
lebih berkembang lagi Tuhan. Adik-adik, kalau kita baca 1 Korintus 4, Roh Kudus itu mengajarkan karunia. Karunia itu apa adik-adik? Itu adalah kelebihan dari diri kita, gunanya untuk kepentingan surgawi, kepentingan bersama, kepentingan yang baik. Contohnya seperti apa sih Bang? Contohnya dalam bahasa roh ya, tapi gunanya untuk supaya kita lebih berhikmat, lebih sering-sering kita berbicara kepada Tuhan. Itu fungsinya bahasa roh. Oh gitu ya. Soalnya aku kadang-kadang sering aku dengar ada orang berbahasa roh, aku bingung, aku nggak ngerti. Itu dia sedang karena kamu belum bisa. Orang itu sendiri yang bisa, dia yang bisa, kita nggak tahu. Cuma dia sama yang Tuhan yang tahu, karena dia diberikan karunia bahasa roh. Lalu yang kedua adik-adik, karunia mengajar. Kalau kalian lihat kakak-kakak sekolah minggu mengajar, ada yang bagus. Menurut kamu, menurut adik-adik, itu berarti dia mempunyai karunia mengajar. Ada juga yang seperti Nora Pendeta. Kalian tahu Nora Pendeta kan? Itu dia mempunyai karunia mengajar untuk bernyanyi. Kalau dia mengajar bernyanyi, pasti nyanyinya pasti bagus setiap kali dia mengajar ya. Buktinya adik-adik sering tampil di gereja bukan? Nah, itu karunia namanya ya. Lalu ada karunia untuk supaya kalau misalnya contohnya kalau Bang Arthur mempunyai karunia kalau Bang Arthur tidak tahu ini orang, tapi Bang Arthur tahu ini orang maksudnya mau ngapain gitu, atau dia sedih karena apa, itu karunia adik-adik. Tapi abang itu gunakan bukan untuk jahilin orang, bukan untuk mencelakai orang, tapi untuk supaya Abang Arthur menyampaikan apa yang baik kepada orang itu. Itu namanya karunia. Maka adik-adik jangan heran, karena banyak karunia itu, banyak juga gereja-gereja yang mempunyai pengajaran seperti itu dari bapak-bapak gereja zaman dahulu. Ya Karno, kamu ngantuk Karno? Ngantuk Bang. Ya udah, sebentar lagi selesai ya. Jadi adik-adik, demikianlah abang cerita selesai ini. Jadi adik-adik, kalau setelah mendengar cerita yang tadi, bagaimana pendapat adik-adik? Apa artinya kalau Tuhan itu tetap satu, tapi dengan 3 pribadi ya? Dia sebagai Bapa mendidik kita, dia turun sebagai anak supaya dia bisa bergaul dengan dan mengerti perasaan kita. Dia sebagai Roh Kudus untuk mendampingi kita ketika kita sedih, ketika kita senang. Roh Kudus itu ada, dan yang terpenting Roh Kudus itu mengajarkan iman kita supaya iman kita kuat. Ya kan ya, kuat ya. Iya, haleluya. Ternyata Tuhan itu luar biasa Bang ya. Iya, luar biasa. Oke, karena adik-adik, mari kita lipat tangan kita berdoa, kita minta terima kasih kepada Tuhan atas hari-hari yang diberikan olehnya. Terima kasih atas dia karena Tuhan telah mengampuni dosa-dosa kita. Terima kasih karena semua apa yang diberikan Tuhan kepada kita secara gratis. Tidak minta apa-apa aja, cuma dia tuntut satu, setia. Apa karena setia? Oke, mari kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih atas pengajaran pada hari ini. Terima kasih atas bimbinganmu pada hari ini. Tuhan,
Berkatilah adik-adik kami yang ada di rumahnya masing-masing. Jaga mereka, kuatkanlah iman mereka di masa epidemik ini Tuhan. Tuhan, terima kasih juga kakak guru sekolah minggu kami yang telah membimbing kami selama di masa epidemik ini. Kuatkanlah juga mereka, berikanlah kami semua, baik adik-adik kami, baik kami juga kesehatan, supaya kami bisa memperluas dan mengabarkan Injil keselamatan bagimu Tuhan. Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Putramu yang kudus, Yesus Kristus. Amin. Amin. Dadah. Ya, kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Coba Kak Ila mau bertanya, apa ya tema kita tadi? Masih ada yang ingat gak? Ya, tema kita hari ini adalah Tuhan yang Esa. Kak Ila dan semua abang-abang kakak-kakak berharap apa yang disampaikan oleh Bang Arthur tadi, firman Tuhan, boleh menjadikan adik-adik semua menjadi semakin bersinar, semakin mengenal Tuhan, dan semakin mencintai Tuhan ya. Ya, sekarang kita mau mendengarkan ayat hafalan dulu yang akan dibacakan oleh Natania Broginting. Dua Korintus 13 ayat 13. 2 Korintus 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. menyertai kamu sekalian. Halo teman-teman. Kisah para Rasul. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem di Yerusalem dan Judea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Amin. Amin. Tuhan berkati. Tuhan berkati dah. Kisah para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus kalau turun ke atas kamu. dan kamu Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah para Rasul 1 ayat 8. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Yerusalem sampai di Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Kisah para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu menerima kuasa kalau Roh Kudus ada turun ke atasmu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Terima kasih. Kisah para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadikan saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ujung bumi. Terima kasih. Kisah para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin.
dan sampai ke ujung bumi. Demikian firman Tuhan. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Terima kasih. Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa Kalau Roh Kudus turun ke atasmu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 begini bunyinya. Tetapi kamu menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem Dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Terima kasih untuk Natania Ginting yang sudah membacakan ayat hafalan kita hari ini. Ya adik-adik, ibadah minggu kita hari ini hampir selesai. Kak Ila mau mengundang kita untuk menyanyikan satu buah lagu kembali. Ku Mau Cinta Yesus. Melalui lagu ini Kak Ila berharap kita semua semakin takut akan Tuhan, semakin berserah kepada Tuhan, semakin mencintai Tuhan lebih dalam dan lebih dalam di tiap harinya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ibadah kita hari ini sudah selesai adik-adik. Salam sehat. Coba semuanya mana tangannya. Salam sehat.
Kak Ila berharap kita semua tetap dalam keadaan sehat-sehat ya. Kita bertemu kembali di ibadah minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik.